Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Abuya Kiai Haji Uci. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Ustadz Afung. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf, beserta seluruh para habaib dan alim ulama yang lain, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, para santri-santri sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya barakah. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil. Sebab duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dan keutamaan daripada majelis Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini, kalian duduk di ini majelis, lidah kalian basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di ini majelis untuk memuliakan, mengagungkan, memuji baginda agung Nabi besar Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat. Engkau punya salawat kepada Nabi, dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fulanah binti fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa engkau punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, satu huruf dari satu salawat yang mereka baca. Contoh, engkau bersalawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah, yang dimana malaikat ini akan bersujud kepadaku sampai datangnya hari kiamat. Dia memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut, dan malaikat ini tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bersalawat tersebut. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di ini majelis, tidak kita pulang dari ini majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan, pernah satu waktu di zaman Nabi ada seekor kijang yang diburu oleh seorang pemburu. Ketika itu pemburu dapat ini kijang, dia bawa ini kijang mau bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba dia
lewat di hadapan Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, kijang tersebut berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi aku sedang mencari makan, anak-anakku di sarang sedang menungguku, aku ingin menyusui anak-anakku ya Rasulullah. Tiba-tiba pemburu ini dia menangkapku, ya Rasulullah, tolong bilang kepada dia agar dia melepaskan aku sesaat, aku ingin pulang ke kandang untuk memberi minum anak-anakku, setelah itu aku akan kembali lagi kepadanya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Wahai kijang, bagaimana kalau engkau tidak kembali?" Kijang tersebut menjawab, "Kalau aku tidak kembali, kalau aku ingkar kepada janjiku ya Rasulullah, maka aku rela dilaknat oleh Allah, sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebutkan namamu mereka tidak mau bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, bersalawatlah kita kepada beliau." Saudara-saudara, kalian duduk di ini majelis, bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh salawat kita, Nabi tidak butuh pujian dari kita, Nabi tidak butuh penghormatan dari kita, tetapi kita yang butuh bersalawat kepada Nabi, kita yang butuh memuji Nabi, kita yang butuh memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian tidak bersalawat, tidak memuji, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad, karena kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, seorang penyair berkata, "Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin." Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini memuji Nabi, kita yang menjadi terpuji saudara-saudara. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, kita yang menjadi mulia. Kita duduk di sini mengagungkan Nabi, kita yang menjadi agung. Kita duduk di ini majelis untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran makhluk yang paling mulia, hari kelahiran makhluk yang paling sempurna, hari kelahiran makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfa Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani adalah kitab milik Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan, dikatakan, "Wa anna afdhalal layal Lailatul Maulidis Syarif, thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Jum'ah, thumma Lailatul Isra." Saudara-saudara, dikatakan bahwasanya malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia, menjadi malam yang paling agung, menjadi malam yang paling sempurna daripada malam-malam yang lain? Abuya Al-Imam Al-Habib Alwi, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, "Ya Lailatul Itsnin, maka safahat." Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, mengapa kau begitu mulia? Mengapa kau begitu wangi? Mengapa kau begitu agung? Mengapa kau begitu luhur?
wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, engkau menjadi agung, engkau menjadi wangi, engkau menjadi luhur, karena pada mula lahir makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang wangi, makhluk yang suci, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Al-Imam Qastallani dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya malam Maulid, malam kelahiran Nabi, kenapa lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Beliau berkata, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat, sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam turunnya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad, malam adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu malam turunnya Nabi, malam lahirnya Nabi lebih mulia daripada malam turunnya malaikat. Kemudian malam Lailatul Qadar itu rahmat Allah hanya bagi umat Muhammad saja, rahmat Allah hanya untuk umat Nabi saja. Sedangkan malam kelahiran Nabi, adanya Nabi, itu rahmat Allah bukan hanya untuk umat Nabi saja, tetapi itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka sudah tentu malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau bukan karena malam lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Makanya bagi kami para habaib, hari lahirnya Nabi, Maulid, itu lebih mulia daripada Idul Fitri, lebih mulia daripada Idul Adha, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang ada. Kenapa? Karena malam kelahiran Nabi lah yang menjadi syarat adanya hari-hari bersejarah dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada syariat, tidak akan ada ulama, tidak akan ada hari-hari yang besar dalam Islam, tidak akan ada 9-10 Muharram, Tasu'ah, Asyura, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada seluruh hari-hari yang mulia kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu makanya wajib bagi kita untuk bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah Muhammadiyah, Al-Imam Busiri beliau berkata, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad menyebut namanya, Muhammad mengingatnya, Muhammad mengenangnya, rauhun li anfusina, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita. Jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani di dalam diwannya, di dalam qasidahnya, beliau berkata bahwasanya menyebut nama Al-Imam Sultan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bisa menjernihkan hati, apalagi menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrul idrusil kutub ajla anil qalbus sada lisadiqin. Menyebut nama Habib Abdullah Al-Idrus bisa menjernihkan hati-hati yang kotor lisadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Menyebut nama cucunya bisa menjernihkan hati, apalagi menyebut nama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan adanya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, lahirnya Nabi Muhammad, seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu, semuanya bergembira. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua makhluk bergembira, bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi. Seluruh binatang-binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar sana
mereka mengaku yang paling ikut sunnah. Ada ustad-ustadnya Khalid Basalama, Yazid Jawas, ustad-ustad Wahabi yang suka pakai celana cingkrang. Mereka berkata maulid bid'ah, maulid sesat, ini kafir, itu kafir, maulid syirik. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi, iblis tidak bahagia dengan lahirnya Nabi. Dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena musuh iblis yang paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Dalam riwayat, Nabi pernah tanya sama iblis, "Hei iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa kata iblis? "Anta ya Muhammad, kamu wahai Muhammad adalah makhluk yang paling aku benci. Kamu musuhku yang paling besar wahai Muhammad. Setelah aku siapa? Setelah engkau, yang paling aku benci adalah keluargamu. Yang paling aku benci adalah anak cucumu wahai Muhammad." Saya tanya kepada seluruh hadirin, para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang benci habaib, siapa itu orang? Jawab sama-sama yang keras. Kalau ada yang benci habaib, berarti siapa? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau seorang cucu Nabi Muhammad yang berjuang mempertahankan agama datuknya. Kalau ada yang benci beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang perangi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang caci maki beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang zalimi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang ingin penjarakan beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang kriminalisasi beliau, berarti siapa itu orang? Iblis, saudara-saudara. Tidak ada seseorang yang benci kepada dzurriyyah Nabi kecuali itu orang adalah iblis. Nah, saudara-saudara, iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi. Berarti kalau ada orang golongan yang tidak suka dengan lahirnya Nabi, tidak bahagia dengan lahirnya Nabi, berarti apa itu orang? Apa itu golongan? Iblis, saudara-saudara. Kalian duduk di sini untuk bergembira dengan lahirnya Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi. Siapa yang suruh kita bersyukur? Siapa yang suruh kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh bukan ustaz, yang suruh bukan kiai, yang suruh bukan habaib, yang suruh bukan Bahar bin Smith, yang suruh bukan Abu Yauci, yang suruh bukan Habib Rizik, yang suruh bukan ulama, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Siapa yang suruh kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa, siapa karunia dan rahmat Allah? Tafsir ada dua, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, kami para habaib itu semua tafsir kami pelajari, akan tetapi yang paling kami berpegangan kepada tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Semua kami baca, Jami' li Ahkam, Jalalain, akan tetapi kalau khusus tafsir itu yang paling kami pakai Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Karena bagi para habaib, ummahatul din arbah, pokok-pokok agama itu ada 4 di dalam 4 fan ilmu. Fil fikih minhajut talibin, di dalam ilmu fikih kitab minhajut talibin Al-Imam An-Nawawi. Fil hadis Bukhari Muslim. Fil tafsir, dalam kitab tafsir, dalam ilmu tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Fil ragaib, dalam ilmu tasawuf Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali. Nah, di dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Jami' li Ahkam Al-Imam Qurtubi,
dalam tafsir Manarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan bahwasanya rahmat Allah di dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Terus apa karunia Allah? Karunia Allah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berkata karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Sebagian ulama berkata karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Sebagian lagi ulama berkata karunia Allah yang paling besar adalah akal, sebab akal adalah tempatnya ilmu. Jadi berbeda pendapat antara para ulama. Nah, dengan adanya ilmu, dengan adanya akal, dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah bagi kita bergembira dan bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kamu tahu Sayyidina Abbas, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab dan disiksa dalam neraka illa yaumul itsnin, kecuali hari Senin. Setiap hari Senin dari selah-selah jarinya itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas tanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu dari jari-jarimu keluar air? Apa kata Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, laki-laki yang sangat tampan. Aku senang, aku gembira dengan lahirnya ponakanku. Makanya aku bebaskan Suwaibah, aku merdekakan. Jadi adat istiadat orang Arab, kalau ada yang datang bawa kabar gembira atau ada yang puji mereka, mereka akan memuliakan orang yang datang bawa kabar tersebut. Nah, Abu Lahab dia muliakan Suwaibah dengan apa? Dengan dimerdekakan Suwaibah. Karena kegembiraanku yang sesaat atas lahirnya Muhammad, karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka, tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya karena bergembira dengan lahirnya Nabi. Bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita, setiap hembusan nafasnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin kalau kalian bertanya kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib, ustadz, kiai, habib, siapa yang pertama kali merayakan maulid, mungkin mereka akan menjawab Salahuddin Al-Ayyubi atau Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, siapa yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi, akan saya jawab Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Nanti saya jelaskan. Nah, saudara-saudara, banyak orang-orang di luar sana mengatakan maulid ini bid'ah. Saudara-saudara, kalau dilihat zahiriyah aja, ya maulid ini bid'ah zahirnya. Tetapi apa-apa yang ada di dalam peringatan maulid itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Saya tanya kepada engkau semua, kalian duduk di ini majelis maulid menuntut ilmunya Allah. Nanti Buya Uci beliau sampaikan ilmu, beliau sampaikan nasihat, para habaib, para kiai kasih ilmu kepada orang-orang yang hadir duduk di majelis maulid. Kalian menuntut ilmunya Allah. Apakah menuntut ilmunya Allah sesuatu yang bid'ah? Tidak, saudara-saudara. Kalian duduk di majelis maulid mengenang Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, dibacakan maulid, dibacakan sirah, dibacakan tarikhnya Nabi. Para muarrikhin, para ulama ahli tarikh, beliau membuat kitab sirahnya Nabi, kitab tarikh sejarahnya Nabi,
Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Al-Imam Suyuti. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa gawafi. Gawafi itu gafiyah, syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan kitab maulid tibanya, Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan kitab maulid Barzanzinya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, Habib Umar bin Hafid dengan maulid Diyaul Lami'nya. Itu adalah sirahnya Nabi. Kitab maulid itu tarikhnya Nabi. Kamu duduk di majelis maulid, dibacakan sejarah Nabi, engkau mengingat Nabi Muhammad. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya Al-Firdaus, qala Rasul zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Nah, kalian duduk di sini mengingat Nabi Muhammad, ini adalah ibadah, saudara-saudara, bukan sesuatu yang bid'ah. Kalian duduk di sini menyambung tali silaturahmi, qala Rasul silul arham, sambunglah tali persaudaraan, kata Nabi. Kalian duduk di sini menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahmi. Apakah menyambung tali silaturahmi sesuatu yang bid'ah? Tidak. Jadi zahiriyahnya bid'ah hasanah, tetapi apa-apa yang ada di dalam itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Maksudnya, maksud-maksudnya, tujuan-tujuan daripada diadakan maulid itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Kalian duduk di sini bergembira dengan lahirnya Nabi. Makanya Abu Yamaliki bilang, apa kata Abu Yamaliki? Kalau ada orang yang bertanya, itu Ustaz Opung ngapain sih bikin-bikin maulid? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, seakan-akan dia bertanya, ngapain sih itu Ustaz bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Jadi kalau ada orang yang bertanya, ngapain sih ngerayain maulid? Ngapain sih bikin acara maulid? Seakan-akan dia bertanya, ngapain sih kamu gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Tidak pantas pertanyaan seperti itu keluar dari lidah seseorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, saudara-saudara. Nah, hakikat intisari daripada maulid itu adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Nah, yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi itu Allah. Jadi yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Allah. Saudara-saudara, kalau cara kita merayakan kelahiran Nabi, duduk di sini, baca maulid, baca sirah Nabi, bersolawat, mendengarkan nasihat ulama, pulang bawa ilmu manfaat, itu caranya kita. Allah punya cara sendiri untuk merayakan, memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi? Saya kasih kepada kamu. Pertama, kamu tahu waktu sahar sepertiga malam. Sepertiga malam itu menjadi saatul ijabah, menjadi waktu dikabulkan doa. Allah turun ke langit dunia, Allah menyeru, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Ada yang minta ampun? Aku ampuni dosanya. Setiap waktu sahar sepertiga malam, kecuali hari Jumat, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat dari ba'da maghrib sampai sepertiga malam itu saatul ijabah. Di hari-hari yang lain saatul ijabah adalah sepertiga malam. Nah, para ulama berkata, kenapa sepertiga malam itu menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama menjawab, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam, sehingga Allah muliakan saat-saat kelahiran Nabi menjadi saat-saat dikabulkan doa oleh Allah. Allah muliakan waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa oleh Allah. Andaikan Nabi lahirnya ba'da duhur, ya ba'da duhur jadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir ba'da asar, ya ba'da asar menjadi saatul ijabah. Karena Nabi Muhammad lahir sepertiga malam, Allah muliakan sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa oleh Allah. Kenapa? Takriman. Kenapa? Tasyrifan. Untuk memuliakan. Itu adalah pemuliaan, itu adalah pengagungan, itu adalah penghormatan atas hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin, 12 min syahr Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin,
tanggal 12 bulan Rabiul Awal amul fil, tahun gajah. Wa summiya ama wiladati amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah. Li'anna malikal Habasya, karena raja Habasya itu mengutus siapa? Jaisan, tentara. Wa kana fi filun adim, tentara yang ada pada mereka itu membawa gajah-gajah yang besar. Untuk apa? Lihatmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jais, kemudian Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Allah utus burung ababil, satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu batu di mulut, satu batu di kaki kanan, satu batu di kaki kiri. Itu burung lemparkan itu batu, jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai kaki. Allah hancurkan tentara gajah di hari lahirnya Nabi. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Begitu cara Allah merayakan kelahiran Nabi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sumur-sumur kering. Di hari lahirnya Nabi, Allah pancarkan air dari sumur-sumur yang kering. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Padahal sebelum Nabi lahir bisa saja Allah keluarkan air dari sumur yang kering. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum Nabi lahir, pohon-pohon kurma kering. Di hari lahir Nabi, pohon-pohon kurma yang kering bertumbuh daun-daun dan bunganya, daun-daunnya, buahnya bertumbuh. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Padahal bisa saja sebelum Nabi lahir. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Api Majusi di hari lahir Nabi padam. Api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, dipadamkan oleh Allah di hari lahirnya Nabi. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Padahal bisa saja sebelum Nabi lahir. Kenapa kok harus di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Tiang-tiang istana Romawi diruntuhkan oleh Allah di hari lahir Nabi. Kenapa bukan sebelum Nabi lahir? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Allah utus 4 arwah wanita mulia untuk menemani Sayyidatuna Aminah ketika akan melahirkan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kenapa Allah utus Sayyidatuna Hawa, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Sarah? 4 arwah wanita mulia Allah utus untuk menemani Sayyidatuna Aminah. Ketika ini 4 arwah datang, mereka berkata, wahai Aminah, engkau wanita paling beruntung di bumi, engkau wanita paling beruntung di langit, karena engkau yang Allah pilih rahimmu melahirkan makhluk paling mulia, yaitu Rasulullah. Kenapa Allah utus 4 arwah wanita mulia ini di hari lahir Nabi untuk menemani Sayyidatuna Aminah, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nah, saudara-saudara, Nabi Muhammad lahir beliau, Allah memuliakan, Allah mengagungkan. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang hadir di majelis maulid Nabi Muhammad pasti hadir. Kalian tidak bisa melihat Nabi, tapi yakini Nabi Muhammad melihat kehadiran kalian duduk di sini memuliakan hari lahirnya. Jangan kalian kira Nabi Muhammad tidak ada, jangan kalian kira Nabi Muhammad tidak hadir. Kamu tahu, saya cerita kepada kamu, di Libanon, orang-orang Libanon itu kalau ngerayain maulid, kalau kita kan buat ngerayainnya pakai petasan, orang Libanon nggak pakai petasan. Pakai apa? Pakai senjata. Mereka tembakkan senjata ke atas. Nah, satu waktu ketika mereka sedang merayakan maulid, mereka nembak senjata ke atas, ada satu peluru nyasar. Itu di atas kan ada sebagian orang Kristen juga. Nah, ini peluru nyasar di kepalanya satu anak Kristen. Nyasar pelurunya. Dibawa ke rumah sakit di Lebanon sama orang tuanya. Rumah sakit di Lebanon angkat tangan sebab pelurunya udah tembus ke otak, hampir nembus otak. Dibawa ke Amerika. Ketika dibawa ke Amerika, udah koma, udah nggak sadar diri ini anak. Akhirnya dokter panggil ibunya, ibu sini, ini anaknya ibu, tinggal beberapa menit lagi meninggal dia, udah tidak bisa diselamatkan sebab pelurunya udah mau nembus otak. Tiba-tiba ibunya ini Kristen ini, tiba-tiba dia teriak, hei Muhammad,
di mana kamu wahai Muhammad? Coba kamu lihat, gara-gara umatmu ngerayain maulidmu, mereka tembakan senjata ke atas, pelurunya nyasar di kepala anak saya. Tanggung jawab kamu wahai Muhammad. Lihat kelakuan umat kamu, ayo tanggung jawab wahai Muhammad. Teriak-teriak ibunya. Tiba-tiba ibunya masuk ke ruangan, pengen lihat anaknya untuk terakhir kali. Tiba-tiba saudara-saudara, anaknya ini bangun, langsung bangun. Anaknya bilang, ibu, tutup itu pintu ibu, jangan biarkan itu orang keluar ibu. Siapa? Itu tadi Muhammad datang ke sini ibu, dia usap saya punya kepala ibu. Akhirnya ibunya masuk Islam. Dokter yang lihat, semua orang yang melihat kejadian tersebut masuk Islam. Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan kalian, orang-orang yang suka memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, nanti kamu pulang dari ini majelis, bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, ibadahnya Nabi, qanaahnya Nabi. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, sebagai uswahmu, sebagai qudwahmu. Jangan engkau jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Hei umat Nabi, kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang manusia, seorang utusan Allah min anfusikum. Dia dari golongan kalian, dia dari golongan manusia. Dia sangat bersedih atas penderitaan kalian, atas sesuatu yang menimpa kalian. Sebelum kalian bersedih, Nabi Muhammad lebih dahulu bersedih. Sebelum kalian menderita, Nabi Muhammad lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, Nabi Muhammad lebih dahulu menangis. Harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, menjaga sholat kalian, agar kalian tidak menyimpang dari jalan Allah. Bil mu'minin raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman Nabi sangat cinta, Nabi sangat sayang. Nabi mencintai kalian sebelum kalian mencintainya. Nabi menyayangi kalian sebelum kalian menyayanginya. Nabi mengingat kalian sebelum kalian mengingatnya. Tidakkah kau tahu bagaimana kasih sayang Nabi kepadamu? Nabi Muhammad seorang manusia yang gigi-gigi gerahamnya rontok demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia, pipinya tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umat. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdarah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia, wajah sucinya pernah dilempar dengan kotoran onta. Beliau diludahi, dicaci maki. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia, pernah 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu. Beliau kelaparan, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya, bukan untuk ahlul baitnya. Beliau kelaparan demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif, kita ustadz kiai habaib sekarang dakwah di satu tempat, disambut dengan dufuf, disambut dengan hadrah, disambut dengan tola al-badruh. Nabi Muhammad, beliau berdakwah ke kota Taif, disambut dengan lemparan-lemparan batu, sehingga batu itu menembus dahi beliau. Ketika darah itu jatuh, beliau tampung itu darah, jangan sampai darahnya jatuh di atas bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tampung, kau punya darah? Apa kata Nabi? Kalau ini darah jatuh di muka buminya Allah, penduduk Taif akan digulung oleh buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada kalian begitu besar. Pernah satu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukan satu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma abharat wa ma abtadat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Siti Aisyah senang dengan doa Nabi, sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan beliau loncat-loncat saking senangnya didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Aisyah, kamu senang dengan doa itu? Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan manusia mulia seperti ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Kalau engkau senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap saat, setiap waktu, pagi, siang, sore, dan malam aku mohon kepada Allah untuk umatku.
engkau seorang manusia yang dimana pada saat detik-detik terakhir nafasnya qala Ali bin Abi Thalib inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harakat safataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati fakutiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Rasulullah pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, umatku, ummati, umatku. Saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Israel, wahai Israel, sampaikan kepada Muhammad, aku beri dia 2 pilihan, apakah dia memilihku atau memilih dunia. Kalau dia memilihku, sampaikan kepadanya hari ini akan datang kematiannya. Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Turun Israel mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Siapa engkau? Aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku adalah maut. Aku datang ke sini atas perintah Tuhanku untuk mencabut nyawa kekasihnya, yaitu Rasulullah. Siti Fatimah pergi menangis di pangkuan ayahnya. Kata Rasulullah, jangan kau bersedih wahai Fatimah, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku, dan engkau manusia yang pertama kali kelak akan menemuiku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Israel, saudara-saudara. Israel berkata, ya Rasulullah, aku datang kemari atas perintah Allah, memberikan kepada engkau 2 pilihan. Apa kata Jibril? Aku datang bersama Israel membawakan 2 pilihan, apakah engkau memilih Allah atau memilih dunia? Kata Nabi Muhammad, tentu aku memilih Allah. Dunia bukanlah kehidupan yang sebenarnya bagiku. Wahai Israel, cabutlah nyawaku. Ketika akan dicabut, Nabi Muhammad berkata, tunggu dulu, aku belum puas meninggalkan umatku karena belum diberi jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi lagi Jibril menghadap Allah. Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, ya Jibril basyirhu innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idza bu'isu, innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idza bu'isu wa sayyiduhum idza jami'u fabashshirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur. Dia manusia yang menjadi pemimpin seluruh manusia ketika itu, dan katakan kepadanya, jaminan dariku surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku. Akhirnya turun Jibril. Rasulullah berkata, cabut nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa Nabi Muhammad, dicabut nyawa tersebut. Ketika Allah masukkan ruh itu dari kepala, ketika dicabut ruh itu dari kaki. Ya, dalam kitab Kasyaf Ulum Ruh dijelaskan itu. Jadi ruh itu masuk dari kepala, keluar itu dari kaki, baru ke kepala. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika nyawa itu sampai di sini, Nabi Muhammad mendesah. Ditarik lagi nyawa Nabi. Nabi berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Di sebelah kanan Nabi ada sebuah piring kecil, cawan kecil berisi air. Beliau letakkan tangan kanannya, beliau usap keringat-keringat yang jatuh. Beliau berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umat. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis, saudara-saudara. Itu tangisan terakhir Rasulullah, itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Beliau membuat doa yang terakhir, membuat permohonan yang terakhir kepada Allah. Beliau angkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah,
ringankanlah sakratul maut umatku ya Allah. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, berikan rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku ya Allah, biar aku menanggung rasa sakit umatku ya Allah. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup ya Allah. Aku nabi mereka, biarkan aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku ya Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk nabi? Apa yang telah kita korbankan untuk nabi? Perhatian nabi kepada kita begitu luar biasa saudara-saudara. Kelak di akhirat bisa kalian mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam berkata nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Musa, Nabi Musa berkata nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Isa, nafsi nafsi. Seluruh nabi menjawab nafsi nafsi. Pada hari itu bapak ibu kalian tidak bisa menolong kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali syafaat Nabi Muhammad. Pada saat itu yang bingung ke sana kemari adalah Nabi Muhammad, yang bersujud di bawah arsy adalah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk kalian sebagai umat. Kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, khususnya para anak-anak muda, di sini paling banyak hadir anak-anak muda, maka saya wasiatkan kepada engkau, wahai anak-anak muda, ini wasiatku kepada kalian, jadilah kalian anak-anak muda Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang rela mengorbankan jiwa, nyawa dan darah untuk Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang selalu mengibarkan panji-panji dan bendera Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang menjadi penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian penjaga Al-Quran, penjaga syariat Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Wahai para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang patuh, anak-anak muda yang selalu sejalan dengan Al-Quran. Kita anak-anak muda zaman sekarang semakin hari semakin jauh daripada Al-Quran. Kita lebih sibuk main Facebook, lebih sibuk main Twitter, sibuk dengan media sosial, sehingga engkau lupa dengan Al-Quran. Kalau nanti engkau pulang ke rumah, Al-Quran kamu berabu, Al-Quran kamu penuh dengan tanah, penuh dengan debu, engkau pantas dikatakan sebagai orang mati saudara-saudara, pantas ditakdirkan 4 kali. Lihat bagaimana kesibukan para ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kamu pengen tahu bagaimana kesibukan ulama salaf dengan Al-Quran, kamu bercermin bagaimana kesibukan kamu pada masa sekarang ini, bagaimana kesibukan kamu terhadap HP. Seperti itulah kesibukan ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kamu bangun tidur pegang HP, ulama salaf bangun tidur pegang Quran. Kalau kamu mau makan sambil pegang HP, ulama salaf mau makan sambil pegang Quran. Kalau kamu jalan kemana-mana pegang HP, bawa HP, ulama salaf jalan kemana-mana pegang Quran, bawa Quran, baca Quran. Diam dan jalanmu sambil main HP, ulama salaf diam dan jalannya sambil baca Quran. Kamu tidak bisa hidup tanpa HP, ulama salaf tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Kalian anak-anak muda zaman sekarang pagi siang sore malam sibuk main HP, ulama salaf pagi siang sore malam sibuk dengan Al-Quran. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau gali kubur, masuk ke dalam kubur yang beliau gali, mengkhatamkan Al-Quran 9.000 kali khatam. Al-Imam Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Ketika dewasa, 1 hari mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Ba'da subuh 2 kali khatam, ba'da duhur 2 kali khatam, ba'da asar 2 kali khatam, ba'da isya 2 kali khatam. Seperti itu keadaan para salafun saleh. Maka wahai anak-anak muda, jadikan mereka sebagai teladan kamu. Kamu harus jadi anak-anak muda yang baik, harus jadi anak-anak muda yang taat. Kenapa? Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau anak-anak muda baik, anak-anak muda taat, anak-anak muda patuh kepada Allah, anak-anak muda senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, besok kampung kita bakal baik, bangsa kita bakal baik, negara kita bakal baik.
ulama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Sebaliknya kalau anak-anak muda rusak, anak-anak muda nongkrong, anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya melacur, anak-anak muda buta Al-Quran, anak-anak muda jauh dari Allah, besok bangsa kita hancur, bangsa kita rusak, negara kita hancur, negara kita rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Saya wasiatkan juga kepada para santri-santri, ini Pasar Kemis banyak para santri, Tangerang adalah kota santri. Oleh karena itu aku wasiatkan kepada engkau, wahai para santri-santri, kalian harus bangkit, harus menjadi santri-santri yang selalu menyampaikan kebenaran. Kenapa? Afdalul jihad, paling utamanya jihad, paling baiknya jihad, paling bagusnya jihad, kalimatu hakim wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran. Dalam riwayat yang lain menyampaikan keadilan, menyampaikan perkataan yang benar, menyampaikan perkataan yang adil kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kepada pejabat-pejabat yang zalim. Wahai para santri-santri sekalian yang dimuliakan Allah, tahun 91 di daerah Jawa Timur ada seorang kiai, masya Allah, namanya Kiai Haji Misbah Mustafa. Beliau ketika itu pengurus NU, tapi beliau keluar dari kepengurusan NU karena tahun 91 ketika itu NU bikin BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat, BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat. Banyak kiai-kiai sepuh NU yang tidak setuju, itu dipelopori oleh Gus Dur. Salah satunya Kiai Haji Misbah, beliau tidak setuju. Kenapa? Walaupun dia dari maslahatil ummah, ini kan untuk maslahat umat, niat yang baik tidak bisa berubah riba menjadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akhirnya beliau keluar. Nah, saya masih teringat pesan-pesan beliau. Apa kata beliau tahun 91 ketika itu? Beliau bilang, zaman sekarang mau cari santri yang jago baca kitab Bulbul banyak, mau cari santri yang jago baca kitab Kuning banyak, mau cari santri yang hafal Alfiyah banyak, mau cari santri yang hafal Fathul Muin banyak. Yang susah adalah santri yang nekat, yang susah adalah santri yang berani untuk menyampaikan yang benar itu benar, menyampaikan yang salah itu salah. Wahai para santri, cukup sudah kita selama ini tertidur, kita selama ini tidak pernah peduli dengan urusan-urusan mereka, sehingga para pejabat-pejabat, banyak dari mereka orang-orang zalim menjadi para pejabat. Kenapa? Karena kita para santri tidak pernah peduli dengan urusan-urusan mereka. Coba kita lihat bagaimana perjuangan para santri-santri terdahulu. Santri-santri terdahulu malam mereka hafalin Alfiyah, malam ngafalin Imriti, malam megang pulpen, malam menangis berzikir takut kepada Allah, siang mereka pegang pedang bersimbah darah berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu kita santri-santri Indonesia, kita pemuda-pemuda Islam harus bangkit untuk bangsa dan negara. Wahai para santri, bangkitlah engkau untuk agama, bangkitlah engkau untuk Rasulullah, bangkitlah engkau untuk menolong agama Allah. Wahai para santri, agama butuh kepada kalian. Wahai para santri, jadikan lidah kalian sebagai saiful maslul, sebagai pedang terhunus yang siap untuk membelah kepala-kepala ribelar, yang siap untuk membelah kepala-kepala sekular, yang siap untuk membelah otak-otak PKI, otak-otak pejabat-pejabat yang zalim. Wahai para santri, jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan membiarkan engkau kalah, walaupun kau tidak punya uang, walaupun kau tidak punya harta, walaupun kau tidak punya pangkat. Allah tidak melihat seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang engkau miliki, bukan seberapa besar kekuatanmu, bukan seberapa besar kekuasaanmu, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Walaupun engkau tidak punya apa-apa, engkau susah, engkau lemah, engkau tidak berdaya, tapi kalau engkau berpihak kepada Allah, pasti akan Allah berikan kemenangan kepada kita. Jangan engkau takut, walaupun mereka musuh-musuh agama, mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, para pengkhianat bangsa, mereka punya senjata, mereka punya Cina-Cina yang menyokong perjuangan mereka, yang membantu perjuangan mereka, mereka punya 9 naga yang membantu perjuangan mereka. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau mundur. Kenapa? Walaupun mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, jangan kau takut. Kenapa? Karena kita punya Allah yang Saudara-saudara,
Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Beliau di dalam kitabnya pernah beliau menceritakan, dalam kitabnya Tajul Arsh, beliau menceritakan dulu di India ada seorang wali namanya Habib Muhammad bin Ali Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib Majdub min Ahlil Majadub. Beliau nggak punya apa-apa, nggak punya bala pasukan, nggak punya tentara. Ketika itu Raja Hindu datang mau hancurkan itu hutan tempat ini. Habib mau dihancurin, Raja Hindu bawa pasukan gajah. Kamu tahu Habib suruh apa? Habib cuma suruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah Raja Hindu tersebut. Nggak masuk akal, saudara-saudara. Masa nyamuk bisa ngalahin pasukan gajah? Tetapi di sini bukan seberapa besar kekuatan yang kau miliki, tapi kepada siapa kau berpihak, pasti akan Allah berikan kemenangan. Oleh karena itu, wahai para santri, sampaikan kebenaran. Jangan pernah kau takut. Sampaikan kebenaran walaupun lidah kamu harus dipotong. Sampaikan kebenaran walaupun kau harus dipenjara. Sampaikan kebenaran walaupun engkau harus mati karenanya. Sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh teroris. Sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh radikal. Sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh intoleran. Apapun julukan, cap apapun, sebutan apapun yang disematkan kepada kalian, jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian mundur, wahai para santri-santri. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Abu Uji. Saudara-saudara sekalian, karena guru kita sudah sampai, sedikit saja saya tambahkan, saya lanjutkan. Wahai para santri-santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, julukan apapun, sebutan apapun yang disampaikan oleh musuh-musuh Allah kepada kalian, jangan pernah kalian takut. Sebab kenapa? Kita yang membela agama, kita yang membela ulama, kita yang membela habaib, kita yang membela kiai, kita yang membela Al-Quran, selalu dituduh radikal, selalu dituduh teroris, selalu dituduh intoleran. Saudara-saudara, kamu tahu OPM? OPM di Papua gerakan bersenjata, OPM teroris Kristen, OPM mau bikin negara sendiri, punya bendera, punya senjata, bendera merah putih milik kita dibakar oleh mereka, tetapi tidak disebut teroris. Saudara-saudara, 1003 kemarin 1.300 warga sipil ditahan, disandra oleh mereka, tapi tidak disebut teroris. Disebutnya apa? KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa disebut KKB? Kenapa tidak disebut teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim. Saudara-saudara, andaikan mereka pakai songkok, pakai peci, andaikan mereka itu bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, andaikan mereka itu mengucapkan Allahu Akbar, pasti langsung dituduh teroris. Mereka tidak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka adalah Kristen, karena mereka bukan muslim. Saudara-saudara, di Minahasa begitu juga. Di Minahasa ada beberapa kelompok-kelompok yang mau bikin negara sendiri, mereka tidak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai pemuda-pemudi muslim, wahai para santri, apapun kalimat yang disematkan kepada kalian, kalau membela agama Allah, kalau membela Rasulullah, kalau membela Al-Quran, kalian bilang kami teroris. Jadi kalian para musuh-musuh agama, para musuh-musuh bangsa, kami bela Allah, kami bela Islam, kalian tuduh kami teroris. Jikalau membela agama Allah, membela Islam, membela Quran, kalian bilang kami teroris. Hei penduduk langit, hei penduduk bumi, saksikanlah demi Allah bahwa kami adalah teroris. Jikalau membela agama Allah, membela Al-Quran, membela ulama, kalian bilang kami radikal, saksikanlah. Hei, HP-nya jangan pakai pelit ya. HP-nya pakai pelit. Jangan pakai pelit. Jangan guna apa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluargana oge para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para habaib, bil khusus Habib Bahar. Alhamdulillah dina wengi ieu urang kumpul di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun karena dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan pisan urang di akhirat engke di aku. Memeh di aku ku Kangjeng Nabi atuh ku Habib Bahar we di aku. Cik ulang mah Habib Bahar mah pulah balik. Biasanya cicing di Cilongok kurang kawinkeun jeung urang Lampung. Amin. Lumayan. Loba di dieu bi urang Lampung. Hayang nu umur 40 aya. Anu 30 aya. Pokoknya dijamin putih lah Lampung. Ngan adat gede. Lamun hayang nu bageur berbes hidung tapi bageur, tergantung Habib Bahar dek milih nu mana nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah wengi ieu urang dikucuran mutiara-mutiara indah sehingga nyulusup ka jero hate urang, terbayang keagungan Kangjeng Nabi urang, terbayang kemuliaan Kangjeng Nabi urang dengan bahasa-bahasa nu indah ti Habib luar biasa. Andaikan laut jadi mangsi, andaikan tangkal kayu jadi pena, dek jaritakeun tentang keagungan Allah atuh moal bisa, sebab Allah Maha Qadim, urang Maha Adil. Dek nuliskeun keagungan Kangjeng Nabi urang yang moal bisa, lantaran Kangjeng Nabi urang mah memeh dunia aya. Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah dengan diaduk-aduk, dikemas, dibentuk tina taneuh-taneuh, diwujudkeun Kangjeng Nabi Adam, dibaringkeun, diasupan roh. Setelah udang Kangjeng Nabi Adam
ditinggalikan di surga di luhur lawang ayam merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Helaan Kangjeng Nabi urang, cek Kangjeng Nabi urang memeh Kangjeng Nabi Adam diaduk-aduk, memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakan, memeh Kangjeng Nabi Adam bapak urang sarere diayakeun ulah geus jadi nabi. Tertera di luhur lawang surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mata urang kumpul di dia ika sorot ku sinar Kangjeng Nabi urang. Dengan kasorat ku sinar Kangjeng Nabi urang pasti urang ka surga. Pokoknya pasti urang ka surga. Ngan memeh ka surga kan nyebrang. Iya lu jadi masalah. Jadi masalah iya bangsa Haji Masuri nyebrang bangsa 2 tilu lengkah ngaguli iya Rusdi 5 lengkah lah. Nah menggugula dicari Haji Pendi masa lengkah jadi apa tuh kudu nyebrang. Nah iya nu dipikiran ge kurang kasidaran ku Kangjeng Nabi mah jelas wani diuk ayeuna di dieu wani nangtung urang di dieu lantaran ku cinta ka Kangjeng aya sinar jalamun eueuh sinar Kangjeng Nabi mah sanajan tatangga di dieu wae urang ngayakeun muludan di dieu endahan mabur kan nya cuek bae lantaran eueuh sinar ieu lah mahal lumantak sinar ieu lah nu bakal nungtun urang ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kula nyaritakeun maulidan lantaran waktu udah jam 1 gimana kadang lamun carita wali nu kamari ku kula dicaritakeun aya kiai jeung santrina menuju satu daerah lempang pas keur beujeuhna lempang ngahareupan wahangan ngahareupan empang gede situ walungan situ puncak orang Bandung siapa nyawana karanca dong heran ini Masya Allah isinkeun ieu budak mandeg lah didinya mandeg didinya lantaran dek berangkat itu butuh perahu eueuh dek berangkat itu butuh kapal leuwih berteu bisa di dia lah minta pertolongan ka guruna begitu minta pertolongan ka guruna jol guruna ngaranna Abdul Abbas Amursyid hei maneh dek nyebrang ulah hese-hese geus teu kudu babacaan angel babacaan geus hadiahan ieu mama ieu sok sebut mama berangkat langsung nyana peurem ila ruhi syekhi al-mukarram al-mujiz Abil Abbas al-Mursyid al-Fatihah beres maca Fatihah langsung kata situ jadi batu atuh cek jana ayo berangkat ka santrina berangkat kabeh Masya Allah cai nu sakitu gedena nyana bisa lempang di luhur cai pas di tengah-tengah salah satu muridna jih pancen ieu urang teu babacaan deui bisa lempang di luhur cai kos kieu ieu si urang sihir apa salah tante ieu urang aya kamang-mangan ragak nya murid ragak ka jero ti kakak ieu makanlah untung we guruna ngaranna Imam Qurtubi cekel ku guruna ai sia tol ku mamang ye ulah lora sia cabut deui penjara langsung berangkat teu menang mamang mentek ieu murid kula bangsa Haji Masuri mararang mamang nyana komo ieu mah ulah mamang akhirnya jebrang kurang bercerita para aulia Allah luar biasa salah satu manusia ketika diceritakan Kangjeng Nabi teh nu maha ganteng
Kanjeng Nabi nu maha cakep, Kanjeng Nabi maha mulia, dengan sebutan-sebutan anu hese urang nyaritakeun anak boro-boro ka Kanjeng Nabi ka bogoh urang ka bogoh urang nyeun surat geus-geus. Masya Allah, eta Haji Masuri baheula nyeun surat. Berlayang surat ini ke pangkuan. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki, curi tak bergerak. Mantan, Masya Allah, euang geus da,